Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, di sini perkenalkan saya Dr. Kasma Muhammad yang bertugas pada klinik di hari ini. Baik, di sini dengan Bapak siapa? Bapak Mustafa. Bapak Mustafa. Umurnya? Umur saya 40. 41 ya. Iya. Kemudian pekerjaannya apa Pak? Saya dokter. Dokter. Tinggalnya di mana? Saya di Bedurungan. Durungan. Baik Pak, di sini apa yang Bapak keluhkan? Ya, ini dok anak saya dok. Oh, anak Bapak. Iya. Kenapa anak Bapak? Anak saya ini kok kelihatan kurus sih dok daripada Oh. anak seumurannya. Itu Bapak rasa kelihatan kurus ya? Iya. Oh iya. Namanya siapa tadi? Namanya Dini. Dek Dini. Baik, Dek Dini umurnya berapa? Umurnya 12 bulanan dok, 12 setengah. Baik, 12 bulan setengah ya. Iya. Kemudian terakhir diperiksakan kapan? Aduh, udah lama dok. Udah 12 lama. bulan yang lalu. Oh ya, baik. Di sini dari keluhan apa yang dikeluhkan Bapak nanti saya periksa ya Pak ya. Ya. Tapi sebelumnya saya akan tanya terlebih dahulu untuk terakhir periksanya kapan ya? Terakhir periksanya tadi udah berapa bulan yang lalu tuh? Berapa bulan yang lalu? Kemudian untuk berapa saudara ini? Anak keberapa dari berapa saudara? Ini anak satu-satunya dok. Anak satu-satunya. Iya. Kemudian sebelumnya apakah pernah melahirkan ibunya? Enggak pernah dok. Nggak pernah. Keguguran juga nggak pernah ya. Alhamdulillah. Kemudian melahirkan ini dengan keadaan bagaimana? Normal? Normal atau dok, normal, lahir juga sehat. sehat? Nggak ada bantuan ya? Nggak ada. Apa namanya, halangan gitu nggak ada. Nggak ada masalah. Kemudian ke keluarga gimana yang lain? Dari ibu apa dari mbahnya? Apakah ada keperawakan yang kecil? Keluarga nggak ada sih dok. Tidak ada. Tapi untuk riwayat anaknya sendiri pernah diperiksakan nggak dengan penyakit apa gitu bawaan gitu? Nggak ada juga dok. Dari bapak Normal. ibunya apa ada penyakit riwayat seperti asma gitu? Dan penyakit yang lainnya? Saya dok. Apa Pak? Saya DM dok. Oh, Bapak DM ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan termometri. Apa itu termometri? Berarti Bapak sudah tahu ya karena Bapak dokter. Iya, sudah tahu. Jadi kita mengukur mengukur gizinya dengan ini berat badan gimana, tinggi badan gimana dan lain sebagainya. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, bersedia. Baik, di sini silakan Bapak nanti letakkan. Yang pertama kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 6 langkah. Baik, di sini saya sudah cuci tangan 6 langkah. Di sini saya akan mempersiapkan alat yang sudah saya persiapkan. Di sini yang pertama beam balance untuk timbangan anak, statometer untuk tinggi anak, baby scale untuk berat badan bayi, selanjutnya ada studiometer untuk tinggi bayi, kemudian ada pita lila dan juga midline untuk kita mengukur lingkar kepala dan dada. Baik, di sini kita tentukan usia anak terlebih dahulu. Baik, untuk usia anak di sini karena tadi dari informasi pasien menyebutkan bahwasanya pasien 12 bulan setengah. Kira-kira pasien di sini kita bulatkan menjadi 1 tahun. Selanjutnya kita akan periksa pada berat badan pasien. Silahkan Pak, anaknya ditaruh di timbangan atau taruh di baby scale-nya sambil ditenangkan ya Pak ya jika rewel. Kita dekati keluarga dan kita beritahukan di sini kita akan ukur berat badan anak. Di sini untuk bayi kita selimuti kain atau popoknya dilepas. Popok sudah dilepas, kemudian selanjutnya kita timbang di tempat yang terang. Di sini sudah kita pastikan di sini datar. Kemudian kita pakai baby scale yang harus dan bayinya harus dalam keadaan telanjang. Kemudian jika pasien rewel bisa ditenangkan ya Pak ya. Di sini kita perhatikan angka 0. Oh, sebelumnya kita pastikan di sini sudah 0. Dimulai dari 0, kemudian kita taruh. Baik, di sini untuk berat badannya di sini menunjukkan angka 10 kg. Baik Pak, silakan angkat kembali anaknya. Baik, di sini 10 kg ya Pak ya untuk berat badannya. Selanjutnya kita baringkan bayi kembali untuk kita ukur pada panjang badannya. Silahkan kita taruhkan. Baik, di sini kita baringkan, kita tenangkan lagi. Kemudian panjang badan diukur pada menggunakan sini sebagai alat penggantinya yaitu midline. Kita ukur dari ujung kepala sampai ke tumit. Baik, di sini kita ukur. Baik, di sini untuk panjang badannya itu 75 cm ya Pak ya. Baik, kita catat 75 cm. Baik, kita rapikan kembali alatnya. Selanjutnya kita akan periksa, silahkan diangkat lagi Pak. Kita pindahkan ke bed tidur aja ya Pak ya. Ini kita pindahkan baby scale-nya, silahkan tidurkan kembali. Untuk kita ukur lagi yaitu pada lingkar lengan atas ya. Di sini kita ukur menggunakan lengan kiri atas ya, di sini ya. Kemudian selanjutnya kita lengan kita gantung bebas lurus ke bawah. Selanjutnya baik lingkar kiri. Selanjutnya pitanya kita ukur melingkar, tidak sempit dan juga tidak terlalu longgar. Baik, di sini kita ukur untuk
Baik, di sini untuk hasilnya 16 cm ya Pak ya. Di sini menandakan bahwasanya pada lingkar lengan atas bayi Bapak dalam batas normal. Kemudian selanjutnya kita akan periksa untuk lingkar kepalanya. Kita lakukan pada bayi di sini untuk kita memeriksa apakah terdapat kelainan pada kepala seperti hidrosefalus, kebesaran atau kekecilan seperti mikrosefal. Di sini kita dekati anak terlebih dahulu, kita sampaikan tujuannya, kita sudah sampaikan. Hanya lingkar kita ukur di kepala pasien pada bagian yang paling menonjol. Di sini paling menonjol. Selanjutnya kita lingkarkan. Baik. Tenangkan ya Pak ya, bantu tenangkan ya, anaknya rewel banyak gerak. Oh iya baik. Di sini kita lihat tuh hasilnya Pak. Kita lihat. Baik, di sini hasilnya untuk lingkar kepalanya yaitu 45 cm. Baik, di sini dari lingkar kepalanya masih dalam batas normal ya Pak ya. Selanjutnya kita periksa untuk lingkar dada. Ya ini kita gunakan pada misalkan pada anak 2 sampai 3 tahun. Karena ini anak masih 1 tahun, jadi kita praktekkan saja. Jadi untuk rasio lingkar dada dan lingkar kepala itu normalnya lebih dari atau sama dengan 1. Jika kurang dari 1, maka terdapat kelainan KEP. Kemudian jika sudah 2 tahun, kita bisa ukur dengan cara kita dekati keluarga, kita tenangkan bayinya, kita lingkarkan pada dadanya melewati kedua puting atau papila mamai. Kemudian kita ukur dan kita catat hasilnya. Baik, di sini karena pasien masih 1 tahun, kita belum bisa ukur. Selanjutnya kita akan periksa pemeriksaan jaringan lemak dengan metode beberapa. Yang pertama yaitu ultrasonik, densiometer, kemudian isotop dan antropometri. Di sini kita menggunakan otomatis fisik dengan metode Harpenden caliper, kemudian dengan jepitan 20 sampai 40. Kemudian selanjutnya kita efektif pada anaknya itu untuk edem, asites dan penambahan cairan pada tubuh. Itu jika kita lakukan bisa menemukan kasus seperti itu. Selanjutnya kita periksanya bisa di pengukuran pada tricep, kemudian bicep, kemudian suprailaka dan supra scapula. Selanjutnya di sini sudah selesai semua pemeriksaannya. Ada pemeriksaan ya Pak, silahkan digendong lagi anaknya. Oh iya baik, di sini dari pemeriksaannya, dari berat badannya tadi Bapak 10 kg, kemudian tinggi badannya 75 cm, kemudian lingkar kepalanya itu tadi lingkar lengan atas dulu itu 16 cm, lingkar kepala 45 cm. Nah, di sini dari hasilnya bisa kita simpulkan bahwa anak Bapak ini yang tadi Bapak anggapannya itu kurang gizi, perawakan kecil tapi salah, itu kami pantau di sini dari hasil pemeriksaan semua dalam batas normal seperti itu. Siap, Dok. Ada yang tanyakan? Ya, sama Dok. Ya baik, selanjutnya karena tadi pemeriksaan sebelumnya itu beberapa bulan, jadi setiap bulan harus bersana ya Pak ya, datang ke imunisasi terdekat di masyarakat yang sudah disediakan, jadi bisa terpantau. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.